Selamat datang di Bijak News, Kamis 15 Mei 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyoroti penempatan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan sebagai bentuk penyimpangan fungsi pertahanan yang diamanatkan oleh konstitusi. Langkah ini seperti menggeser peran TNI dari tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara menjadi seperti satuan pengamanan satpam yang berpotensi merusak profesionalisme dan fokus institusi militer, ungkapnya Selasa 13 Mei. Menurutnya, jika pengamanan tersebut bagian dari operasi militer selain perang OMSP, maka harus ada dasar hukum berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden, bukan sekedar MOU antar lembaga yang bisa menyimpangi undang-undang. Ia mengingatkan pentingnya penegakan hukum tetap berada dalam koridor integrasi sistem peradilan pidana yang dipimpin oleh institusi penegak hukum, bukan militer, dan mengkritisi potensi pelebaran definisi objek vital yang bisa membuat TNI terlibat secara tidak proporsional di ranah sipil. Sementara itu, pengamat militer sekaligus Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI 2011 hingga 2013, Laksda Soleman Ponto menyatakan kehadiran TNI dalam pengamanan kejaksaan sah secara hukum karena mengacu pada pasal OMSP dan Undang-Undang Bea Cukai yang memperbolehkan keterlibatan TNI dalam mengamankan objek vital strategis. Menurutnya, keterlibatan TNI dilatar belakangi oleh ancaman tersembunyi seperti kartel narkoba, terorisme, dan koruptor, serta untuk menciptakan efek deterrence militer selalu berpikir yang terjelek sedangkan sipir selalu berpikir yang terbaik, ujarnya. Oleh karena itu, pengerahan TNI dianggap wajar dalam logika militer dengan evaluasi yang dapat dilakukan setelah situasi lebih terkendali. Informasi kesehatan, batuk ringan yang terjadi setiap hari sering dianggap wajar oleh perokok aktif. Menurut dokter paru, Dr. Erlina Burhan, kondisi ini bisa menjadi gejala awal smoker's choke yang berisiko mengarah pada gangguan kesehatan serius. Informasi nasional, ex-ketua Dewan Pers Ninik Rahayu ungkap kekerasan pada jurnalis naik, terutama di ruang digital. Dewan Pers bentuk Satnas untuk percepat perlindungan dan pemulihan korban. Informasi hukum, KPK memiliki aset tanah milik anggota DPR RI Anwar Sadat terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur 2019 hingga 2022. Pemeriksaan 3 saksi dilakukan di Polresta Banyuwangi pada Rabu 14 Mei. Informasi luar negeri, kebakaran hutan hebat di Kanada tewaskan 2 orang dan paksa 1.000 warga mengungsi. Ada 24 titik api aktif, 5 di luar kendali. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.